Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, atau bisa juga disebut dengan penyebaran budaya positif di sekolah. Eh, Konsep inti dari budaya positif atau materi yang akan saya bawakan hari ini, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, enam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan itu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yaitu terbagi dua. Kalau stimulus respon misalnya tentang realita atau kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu menjadi berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya kalau di stimulus respon yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau dilihat dari segi teori kontrolnya itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon yang terakhir itu model pemikiran itu hanya ada tentang menang dan kalah, tapi kalau di teori kontrol itu model berpikiran itu menang. Selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Jadi disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Disiplin positif di sini hampir sama dengan kalau di sekolah itu tata tertib atau aturan. Tapi kalau disiplin positif itu lebih dari itu. Artinya kalau di tata tertib itu di sekolah itu kebanyakan tentang menghukum. Kalau disiplin positif di sini tidak, dia lebih lebih dari itu, bukan sebagai ancaman, tapi meyakini nilai-nilai apa yang diyakini oleh siswa. Jadi disiplin positif ini seperti pembiasaan kepada anak-anak untuk menciptakan adanya motivasi intrinsik dalam diri anak itu, sehingga apa yang dilakukan tidak
misalnya anak-anak itu sekarang akan melakukan sesuatu karena takut adanya ancaman atau sanksi. Tapi kalau disiplin positif ini menyadarkan anak untuk lebih termotivasi intrinsiknya, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mereka yakini. Kalau disiplin positif yang saya lihat di sekolah ini, misalnya sudah adanya pembiasaan sholat berjamaah, sholat duha, terus sholat asar berjamaah, terus kalau hari Jumat mengaji bersama. Itu merupakan contoh-contoh dari disiplin positif. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka. Jadi disiplin positif di sini bertujuan agar anak-anak itu atas kemauannya sendiri melakukan sesuatu hal, tidak karena adanya keterpaksaan atau ancaman, atau karena adanya diiming-imingi oleh suatu imbalan. Tidak seperti itu. Jadi kita anak-anak dilatih untuk memiliki disiplin dalam dirinya sendiri, sehingga ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan suatu hal tanpa lagi takut karena adanya ancaman atau hukuman, karena takut misalnya akan dihukum. Tidak seperti itu. Selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak hal. Contohnya yaitu misalnya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, dan sebagainya. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diyakini anak, sehingga itu nanti ketika anak-anak yakin dengan nilai-nilai kebajikan ini, maka akan memunculkan budaya positif itu sendiri dalam dirinya, dan akan berimbas kepada terwujudnya budaya positif di sekolah. Selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diyakini. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini misalnya budaya kebutuhan dasar kita meliputi pandan, pangan, papan. Terus yang kedua itu kasih sayang. Adanya kasih sayang dari orang-orang terdekat kita, lalu dari keluarga, teman, suami atau istri, dan sebagainya. Terus kebutuhan dasar yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Penguasaan di sini contohnya yaitu ketika kita memenangkan suatu perlombaan, atau dikatakan dengan prestasi, kita memiliki satu prestasi. Itu contoh dari penguasaan. Kalau kebebasan, bebas, tidak mau dikekang. Soalnya di dalam kelas anak-anak tidak mau terlalu diatur oleh gurunya. Mereka ingin memiliki kebebasan tersendiri. Mereka misalnya bosannya di kelas, kita bisa ajak keluar kelas untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Terus kesenangan itu rasa senang, gembira, seperti itu. Selanjutnya itu materi tentang motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi sendiri itu merupakan suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang dengan sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 poin di sini dalam motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini identik dengan murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Itu biasa terjadi rata-rata di sekolah kita.
anak-anak itu karena takut dihukum, sehingga ini hanya memunculkan dari motivasi ekstrinsiknya saja, tidak ada motivasi intrinsik yang diwujudkan dari hal ini. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini berdampak pada murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Biasanya kita gunakan dalam kelas. Kita iming-iming anak kalau yang dapat nilai bagus, nanti pada saat penerimaan rapor ibu guru akan memberikan hadiah. Nah, itu memang bagus, tapi hanya memunculkan motivasi intrinsiknya saja. Jadi anak itu akan beranggapan, oh saya akan belajar mau mendapat nilai yang bagus, nilai tinggi dari teman-temanku. Ada karena nanti kalau makasih ke guruku hadiah. Seperti itu. Saya juga biasa melakukan itu. Tapi ternyata itu hanya memunculkan motivasi intrinsiknya saja. Dan juga dampaknya di sini bagi anak yang misalnya tidak ingin mendapatkan nilai tinggi, ada rasa tidak baik di dalam diri. Temanku dia dapat hadiah, saya tidak, seperti itu. Jadi seperti ada perbedaan antara teman yang satu dengan teman yang lain dilakukan oleh gurunya. Dan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Dampaknya di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya. Ini yang bagus kita terapkan. Dengan menghargai nilai-nilai kebajikan yang tadi, itu memunculkan motivasi intriknya sendiri. Tidak perlu jangan diiming, anak-anak diiming itu imbalan, sehingga nilai intrinsiknya di sini bisa muncul. Contoh misalnya kalau bulan puasa, bagi anak-anak itu biasanya kalau full puasanya nanti ada hadiahnya, kalau full 1 bulan. Jadi anak ini termotivasi karena cuma adanya hadiah akan didapat kalau sudah menjalankan itu puasa full 30 bulan. Mereka tidak meyakini dalam dirinya bahwa itu puasa merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang harus dipenuhi. Itu jadi lebih bagus jangan anak-anak selalu diiming hal tersebut supaya muncul motivasi intrinsiknya mereka sadar itu merupakan kewajiban mereka. Selanjutnya itu konsep disiplin. Ini terbagi dua. Yang pertama itu konsep disiplin identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Hukuman ini berdampak pada bisa menyakitkan, terus tidak nyaman, murid menjadi takut, anak-anak menjadi memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, terus yang terakhir murid menjadi rendah diri. Yang kedua ini penghargaan. Penghargaan ini kenapa masuk dalam identitas gagal? Karena tidak efektif, terus merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, terus mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai diri. Penghargaan yang bagus tapi tidak terlalu efektif ketika akan digunakan di dalam kelas. Selanjutnya itu konsep disiplin identitas sukses, terbagi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini dampaknya menjadi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, dan murid menghormati peraturan. Dari segi restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada perencanaan jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, terus
adanya teori kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang bagus digunakan di sini konsep disiplinnya itu ketika menggunakan restitusi. Selanjutnya materi tentang posisi kontrol guru. Ada 5. Pertama itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru yang mana di sini sebagai apa? Rata-rata. Teman. Kalau penghukum di sini gurunya itu selalu marah-marah. Kenapa terlambat? Sebentar berdiri di lapangan atau berdiri di depan kelas sampai sudah selesai pembelajaran. Terus selanjutnya pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini anak apa? Contohnya itu kita menimbulkan rasa bersalah. Tahu tidak kenapa apa dampaknya kalau sering terlambat? Itu tidak bagus untuk diterapkan posisi kontrol ini karena anak-anak merasa langsung kayak down itu anak-anak kalau kita timbulkan rasa bersalahnya terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Terus posisi teman ini mungkin rata-rata yang digunakan, tapi ini tidak efektif dan tidak bagus. Kenapa? Karena kalau posisi teman itu anak-anak cenderung akan berpikir bertemannya sama ibu guru, baik ini bapak ibu guruku. Kalau melakukan kesalahan tidak gitu, tidaklah hukumnya ke ibu guru, baik ini ibu guru. Jadi anak-anak itu cenderung karena anggap ibu gurunya sebagai temannya, jadi mereka itu seolah-olah maunya anak-anak karena anggap di sebagai gurunya temannya, baik di gurunya. Kalau di sini kalau posisi teman, gurunya itu tidak sering marah-marah karena percakapan antara guru dan teman di sini kayak kita dengan teman kita. Jadi ini tidak efektif karena kalau posisi teman, anak-anak cenderung semau-maunya, tidak ada rasa bahwa ibu guru akan memberikan sanksi yang bagaimana kalau kita melakukan kesalahan. Terus yang keempat yaitu posisi pemantau. Sering kita pantau bapak ibu guru. Terus yang terakhir manajer. Nah di sini dari kelima posisi kontrol ini yang bagus kita terapkan yaitu posisi manajer. Karena di sini posisi manajer ini ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka akan diajak untuk mengetahui dulu apa kesalahan mereka yang lakukan, apa nilai-nilai keyakinan atau kebajikan atau nilai kesepakatan kelas yang mereka langgar. Terus di sini juga manajer anak-anak ketika melakukan kesalahan diajak untuk berdiskusi hal apa atau langkah-langkah apa yang akan anak-anak lakukan untuk mengatasi kesalahan yang mereka, jalan keluar apa yang akan diambil untuk pelanggaran atau kesalahan yang mereka lakukan. Jadi di sini anak sadar sendiri apa hal yang mereka langgar, dan anak-anak sendiri yang akan menemukan solusi dari kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi di sini memunculkan motivasi intrinsiknya anak-anak. Ini bagus kita yang direkomendasikan itu posisi kontrol ini yaitu posisi sebagai manajer.
Kalau yang lain itu tidak efektif. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat tahu apa itu keyakinan kelas dan sudah melakukan di kelasnya, menerapkannya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus terakhir semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas tidak bisa seperti dengan tata tertib. Kalau di tata tertib kan harus hadir 15 menit sebelum jam sekian. Kalau tidak akan ada sanksi bla bla bla. Tapi kalau di keyakinan kelas tidak. Kita sudah mengganti kata-kata negatif menjadi pernyataan yang positif. Soalnya kita kalau di keyakinan kelas saling menghargai dengan teman, membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi kita ubah hal-hal atau kata-kata atau pernyataan negatif menjadi pernyataan positif. Sedikit kata-katanya tapi mudah diingat, tidak sama dengan dalam tata tertib. Kalau tata tertib kan panjang sekali, ada hukuman di dalamnya. Kalau di keyakinan kelas tidak, karena di keyakinan kelas ini kan anak-anak sendiri yang membuat pernyataan apa-apa yang akan disepakati dengan seluruh anggota kelas. Jadi mereka sadar apa yang akan mereka yakini dan apa sanksi ketika melanggar keyakinan kelas tersebut. Jadi di sini keyakinan kelas, adanya keyakinan kelas ini di salah satu cara untuk memunculkan disiplin positif dalam diri anak-anak itu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan cara yang dilakukan oleh guru untuk mencari jalan keluar ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Terbagi tiga, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga itu validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas di sini dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak-anak misalnya terlambat datang di sekolah, jadi terlambat masuk di kelas karena misalnya terlambat dibangun, kita tidak boleh memarahi anak tersebut. Kenapa terlambat begini? Tidak. Kita yang pertama yang harus dilakukan yaitu distabilkan dulu identitasnya. Kata-kata yang menjadi ciri dalam menstabilkan identitas itu misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu ke sekolah, Bapak Ibu juga pernah terlambat, seperti itu. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak-anak itu distabilkan dulu identitasnya, tidak langsung dimarahi. Kita harus cari tahu dulu, kenapa terlambat tidak boleh langsung dimarahi anak-anak. Terus validasi yang kedua itu langkahnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya setiap perilaku itu merupakan
eh, memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini setelah distabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salahnya. Cirinya di sini kata-kata yang kita bisa gunakan yaitu kamu pasti memiliki alasan kenapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi anak-anak ketika ditanya, kita tanya apa alasannya kenapa melakukan itu. Tidak menggunakan bahasa yang langsung, bahasa kasar atau apa. Kita tidak langsung menghakimi anak tersebut, tapi kita validasi tindakannya. Kita tanya apa alasannya kenapa terlambat. Terus yaitu terakhir menanyakan keyakinannya. Ini menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kalau sudah divalidasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir itu kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau terlambat, keyakinan kelas apa kita yang langgar? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Terus kita tanya anak-anak di situ, kira-kira dari kesalahan yang tadi yang dilakukan, apa langkah yang bisa kita anak-anak tersebut gunakan untuk solusi dari keterlambatannya ini. Jadi anak-anak itu sendiri yang akan memunculkan solusinya, bukan kita, bukan guru yang mencari solusinya, tapi anak-anak sendiri. Misalnya kalau kita tanya, kenapa terlambat, keyakinan kelas apa? Tanya keyakinan kelasnya yang dilanggar itu tanggung jawab pada dirinya sendiri. Anak-anak diajar untuk bertanggung jawab sendiri, jadi mereka termotivasi secara intrinsik untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Bukan kita sebagai guru di sini yang mencari solusinya. Kalau terlambat harus tidak. Anak sendiri yang akan mencari solusi itu. Dia sendiri akan mengungkapkan apa yang dilakukan supaya tidak terlambat. Bukan lagi kita guru atau terlambat begini harus begini, tidak. Anak sendiri yang akan menemukan itu. Jadi ketika anak-anak ada yang terlambat dari anak-anak kam atau melakukan kesalahan, kita gunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Cukup sekian materi definisi tentang budaya positif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.